Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi emas Indonesia, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Nusadi TV bersama Bu Ratna. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini supaya lebih berkembang dan berkarya di dunia pendidikan. Melalui video pembelajaran kali ini, kalian dapat yang pertama menghitung besarnya hambatan dan kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian berdasarkan hukum Ohm. Yang kedua, kalian dapat menghitung besarnya kuat arus listrik berdasarkan hukum pertama Kirchhoff. Pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan rangkaian listrik seri dan paralel. Masih ingat apa itu rangkaian listrik seri dan paralel? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berurutan, sehingga hanya memiliki satu jalur listrik. Contohnya adalah lampu hias taman. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar, sehingga memiliki lebih dari satu jalur listrik atau percabangan. Contohnya adalah lampu pada lalu lintas. Tentunya kalian sudah paham ya tentang perbedaan rangkaian seri dan paralel. Kalian juga dapat mengetahui persamaannya bahwa pada rangkaian seri arus listrik total yang dihasilkan sama, sedangkan tegangan totalnya merupakan penjumlahan dari tegangan pada setiap komponen. Pada rangkaian paralel, arus listrik total yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari arus listrik pada setiap komponennya, sedangkan tegangan listrik totalnya sama dengan tegangan pada setiap komponennya. Lalu bagaimana menghitung besarnya hambatan dan arus listrik pada rangkaian seri dan paralel? Bagaimana pula untuk menghitung arus yang mengalir dalam rangkaian berdasarkan hukum 1 Kirchhoff? Kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang telah disampaikan tadi, kita akan menghitung besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian berdasarkan hukum Ohm dan hukum pertama Kirchhoff. Pertama, kita akan menghitung besarnya kuat arus dalam rangkaian berdasarkan hukum Ohm. Berdasarkan hukum Ohm, kita tahu bahwa persamaan hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Kita bisa menggunakan segitiga untuk membantu dalam mengingat persamaan pada hukum Ohm. Dengan V adalah tegangan, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Menghitung besarnya arus pada rangkaian seri. Kita lihat bahwa arus pada rangkaian seri itu sama untuk semua komponen, sedangkan tegangannya merupakan penjumlahan dari tegangan pada setiap komponennya. Untuk hambatannya merupakan penjumlahan dari hambatan pada setiap komponennya. Contohnya adalah seperti ini. Jika ada gambar seperti ini, ditanyakan kuat arus total, kuat arus I1, I2, dan tegangan pada AB dan tegangan pada BC, maka kita harus tahu hambatan totalnya dulu. Hambatan totalnya merupakan penjumlahan dari hambatan pada setiap komponen, yaitu R1 ditambah R2. 4 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. Sedangkan untuk mengetahui kuat arus total dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Sehingga didapatkan I sama dengan 3 ampere. Untuk arus I1 dan I2 itu akan sama untuk semua komponennya, termasuk pada arus totalnya, yaitu 3 ampere. Untuk tegangan pada AB itu setara dengan tegangan pada komponen 1, yaitu I1 dikalikan R1, yaitu didapatkan 12 volt. Sedangkan tegangan pada BC itu seperti pada komponen 2, yaitu I2 dikalikan dengan R2, yaitu mendapatkan 6 volt. Menghitung besarnya arus pada rangkaian paralel. Kita tahu bahwa arus pada rangkaian paralel merupakan penjumlahan dari arus-arus pada setiap komponen. Sedangkan tegangannya untuk tegangan totalnya sama dengan tegangan pada setiap komponen. Untuk hambatannya kita memakai 1 per hambatan paralel sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah hambatan kedua sampai dengan hambatan yang ada pada setiap komponennya.
Gambarnya akan seperti ini. Jika ada rangkaian paralel, maka kita harus mengetahui hambatan totalnya dulu. Memakai 1 per hambatan paralel sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua. Sehingga nantinya didapatkan hambatan paralel adalah 2 ohm. Untuk arusnya merupakan arus yang didapatkan dari persamaan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Sehingga didapatkan arus totalnya adalah 9 ampere. Untuk I1 sama dengan 3. 3 itu didapat dari perbandingan antara R1 dengan R2. Sedangkan 9 itu didapatkan dari penjumlahan dari hambatan R1 ditambahkan hambatan R2. Jadi 3 per 9 dikalikan arus yang totalnya. 3 per 9 sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan 9. Didapatkan arus I1 sama dengan 3 ampere. Begitu pula untuk perhitungan pada I2. Sehingga I2 didapatkan I2 sama dengan 6 ampere. Sedangkan untuk C, yaitu tegangan pada BC, karena ini adalah rangkaian paralel, maka setiap tegangan pada komponennya itu adalah sama. Sehingga jika tegangan totalnya adalah 18 volt, maka untuk tegangan pada setiap komponennya juga 18 volt. Menghitung besarnya arus dalam rangkaian berdasarkan hukum pertama Kirchhoff. Contohnya ada rangkaian seperti ini. Ada I totalnya adalah 40 ampere, tetapi bercabang di titik P, yaitu 10 ampere dan 25 ampere. Sedangkan yang ditanyakan adalah I1. Maka I1 didapatkan dari I total sama dengan 10 ampere yang bercabang di cabang pertama ditambah I1 ditambah 25 ampere. Sehingga didapatkan nanti I1 adalah 5 ampere. Cara menghitungnya, pada titik percabangan P, I sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Sehingga 40 ampere sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Sehingga didapatkan bahwa I1 sama dengan 5 ampere. Kalau kita jumlahkan, 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere itu sama dengan 40 ampere. Pada titik S, pada titik Q atau I2 itu didapatkan dari 10 ampere ditambahkan dengan I1. 10 ampere ditambahkan dengan 5 ampere. Sehingga didapatkan I2 adalah 15 ampere. Sedangkan pada titik S, itu adalah arus yang keluar. Pada persamaan hukum pertama Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sehingga arus masuknya 40, maka arus keluarnya adalah 40. Atau S, titik percabangan S didapatkan dari I2 ditambah dengan 25 ampere. Yaitu 15 ditambahkan 25 hasilnya adalah 40 ampere. Oke, semoga bermanfaat penjelasan dari Bu Ratna. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa menonton video ini berkali-kali. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Jadi, kesimpulannya adalah bahwa pada rangkaian seri dan paralel yang memiliki komponen hambatan yang sama, pada rangkaian seri akan dihasilkan hambatan total yang lebih besar, sehingga arus yang mengalir menjadi lebih kecil. Sedangkan pada rangkaian paralel, hambatan totalnya yang dihasilkan lebih kecil, sehingga arus yang mengalir akan lebih besar. Hal ini menyebabkan pada rangkaian seri, nyala lampunya lebih redup dibandingkan dengan pada rangkaian paralel. Oke, tiba waktunya di penghujung pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai dengan akhir. Tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.